Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Dana ikut bahagia atas kebajikan yang Bapak Ibu para upasaka upasika lakukan pada pagi hari ini. Ida tapati, peca tapati, papakari ubayatha tapati, papang met katanti tapati, bio tapati dugating gato. Di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia juga menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat. Dan ia akan lebih menderita lagi ketika sudah berada di alam sengsara. Ini memiliki kisah tentang Devadatta. Dikisahkan bahwa Devadatta adalah biku yang memiliki iri hati yang sangat dalam kepada Sang Buddha. Ia juga berniat untuk mengambil kepemimpinan Sangha, sehingga melakukan berbagai macam cara. Ia mencoba untuk membunuh Sang Buddha dengan menjatuhkan batu, dengan menyewa tukang panah, dan juga melepaskan gajah yang ganas. Semua usaha ini gagal, tidak berhasil. Tapi suatu ketika Devadatta juga berhasil memecah belah Sangha, sehingga banyak para biku yang percaya kepadanya sehingga mengikuti jejak Devadatta. Saat itu juga Buddha memutuskan Bante Sariputta dan juga Bante Moggallana untuk meluruskan pandangan daripada para biku. Bante Moggallana dan Sariputta datang ke tempat Bante Devadatta. Bante Devadatta dengan senang hati menganggap bahwa Bante Sariputta, Bante Moggallana, kedua sesepuh ini datang untuk mengikuti jejaknya. Saat itu Bante Devadatta sedang berkhotbah panjang sehingga kecapean dan keletihan, dan meminta kepada Bante Sariputta untuk menggantikan menyampaikan khotbah. Saat itu digunakan oleh Bante Sariputta untuk meluruskan pandangan para biku sehingga banyak di antara para biku ini mencapai Sotapati. Dikatakan di situ bahwa Bante Devadatta jatuh sakit yang dalam waktu yang lama, sehingga meminta para siswanya untuk membawa dengan tandu menghadap Sang Buddha ke Wihara Jetavana. Sesampainya di halaman Jetavana, di tepi kolam, Bante Devadatta meminta kepada para siswa yang menandunya untuk berhenti di situ karena mau mandi. Pada saat mau meletakkan kaki ke tanah, bumi menganga, tanah itu menganga, sehingga Devadatta perlahan masuk ke dalam bumi dan tidak bisa bertemu berhadapan dengan Sang Buddha. Sehingga karena perbuatan jahat yang Devadatta lakukan, membuat terlahir di alam awici hingga pada hari ini. Itulah singkat kisah daripada Devadatta dan latar belakang daripada syair ke-17 dari Yamakawagga. Oleh karena itu, dari kisah ini, mari kita merenungkan untuk jangan sampai melakukan perbuatan buruk yang sangat berat. Salah satunya adalah memecah belah Sangha,
melukai Buddha, ya ini tidak mungkin kita lakukan karena Sang Buddha sudah parinibbana, dan juga membunuh arhat. Kita juga tidak mengetahui di antara sekian banyak manusia saat ini siapa yang sudah mencapai arhat, membunuh ayah dan juga membunuh ibu. Tetapi patut kita renungkan bahwa kemungkinan besar yang bisa terjadi adalah memecah belah sangka dan juga membunuh ayah dan ibu. Oleh karena itu, kita yang mengenal Dhamma, yang memahami Dhamma, hendaknya kita renungkan, kita bagikan kepada saudara kita, kepada keluarga, kepada siapapun, untuk jangan sampai melakukan hal ini karena sangat berat akibatnya. Tetapi sebenarnya tidak hanya perlu menghindari karma yang sangat berat, sekecil apapun patut kita hindari. Karena sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, pasti akan berbuah. Memang kita masih punya loba, dosa, dan moha, keragahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menyadarinya. Sehingga ketika kita menyadari, akar-akar kejahatan itu tidak muncul kepada permukaan. Kita patut menyadari dan menekannya sehingga tidak sampai mengakibatkan di luar diri kita itu menerima efek samping dari loba, dosa, dan moha yang kita miliki. Nah, oleh karena itu di sini kita yang mengenal Dhamma, sering saya sampaikan, tidak cukup baik, tetapi juga berlatih untuk menjadi bijak. Siapapun kita, baik saya yang berbicara sebagai biku, berlatih sebagai biku, maupun sebagai berumah tangga, siapapun kita, orang kaya atau orang miskin, orang punya atau orang tidak punya, kita menggunakan teori Dhamma untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Meskipun kita belum suci, setidaknya kita berlatih untuk diri sendiri, untuk mengevaluasi diri sendiri. Bukan egois, tetapi kalau kita mampu mengevaluasi diri sendiri, kita akan menjadi lebih baik. Ketika kita menjadi lebih baik, orang lain kita tidak akan merugikan. Keberadaan kita tidak akan merugikan orang lain. Dengan kita banyak melihat ke dalam diri kita, itu bukan egois, tetapi sembari memperbaiki diri kita, dengan kita menjadi lebih baik, tentu tidak akan menyakiti perasaan orang lain, tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan membicarakan orang lain, tidak akan meremehkan orang lain, tidak akan menghina orang lain. Dengan demikian, orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjadi nyaman. Orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan merasa dirugikan. Sehingga dengan demikian, kita menjadi nyaman, kita menjadi bahagia, orang lain juga menjadi bahagia. Itu renungan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat memotivasi kita untuk terus berlatih, untuk terus berusaha menjadi orang baik dan bijak, sehingga apa yang menjadi harapan, kebahagiaan dapat kita miliki.